Orang yang sudah belajar tafsir, membaca surah ini di pembukanya baru 5 ayat, itu akan merubah kehidupannya. Ingat yang pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu, saya cepat ya, dalam 5 menit, paling banyak. وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا. Aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan mencabut nyawa dengan keras bagi para pelaku maksiat yang bebal. Artinya Pak, kalau Anda terpikir berbuat maksiat, lisan masih ingin bohong, mata masih ingin melihat maksiat, tangan masih mengerjakan korupsi, menulis status yang tidak benar, teringat dengan ancaman ini. Karena Allah yang bersumpah. Anda lihat saya bersumpah, Anda serius. Anda mendengar Allah bersumpah, maka jangan main-main. Aku bersumpah para pelaku maksiat itu yang tidak pernah mau merubah dirinya untuk tobat, aku kirimkan malaikat khusus mencabut nyawanya dengan keras sekeras-kerasnya, seperti tanaman dicabut dengan akar-akarnya. Itu cara wafatnya begitu. Ya. Wanazi'ati. Kemudian, wanasyitati nashta. Tapi aku bersumpah demi malaikat yang diberikan kelembutan, kenyamanan, kedamaian ketika mencabut nyawa orang-orang yang penuh dengan sifat kebaikan. Ya. Maka ketika kita berpikir berbuat baik, rasakan kebaikannya akan dibawa pulang. Minimal cara pulangnya adalah husnul khatimah. Ya. Tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Perhatikan baik-baik. Sekarang, ayatnya bukan hanya kita dengar, tapi ditampakkan di hadapan mata. Nah, kata para ulama, kalau sudah tampak di hadapan mata itu dan belum yakin kita juga dengan itu, berarti ada yang salah dengan cara kehidupan kita. Dan semakin banyak maksiat bertebaran dalam kehidupan kita. Dulu orang dengar langsung mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, langsung kami laksanakan. Pak, ayat riba turun ya, larangan riba. Itu begitu didengar, hilang riba semua. Larangan mencela nih, turun ayatnya. La yakhaqu minkum, jangan saling cela. Semua nggak ada yang cela. Baik semua. Itu cuma satu kalimat. Yang di Al-Baqarah ayat 285 itu kan ciri iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal. Dan ayat itu ditempel di dinding Ka'bah di bagian dalam. Jadi Rasul, sahabatnya, orang-orang beriman punya karakter itu. Nah, kita mengaku beriman harus punya itu. Apa? Sami'na, ketika dengar, wa ata'na, langsung amalkan. Jangan mencela, gak usah kena. La yaqtab ba'dukum ba'da, jangan gosip, jangan gosip. Ya saya nggak gosip, cuma nonton aja. Ini nggak gosip tapi bikin acara gosip. Itu tipikal orang beriman, sami'na, baru dengar, langsung diamalkan. Nah, sekarang levelnya naik. Yang didengar itu ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ya ayyatuhan nafsul. Hei jiwa-jiwa yang tenang, mutmainah itu sifat tumakninah. Tumakninah adanya di ibadah. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin tumakninah, merubah keadaan jiwanya menjadi mutmainah. Ketika wafat dia tenang. Kenapa? Karena punya bekal ibadah. Ditampakkan hasil ibadahnya. Tumakninah itu adanya dalam sholat. Ruku sampai tumakninah. Sujud sampai tumakninah. Sampai hatimu merasa tenang. Makanya sholat itu satu-satunya amalan yang membuat kita tenang secara paripurna. Tempatnya masjid, masuk masjid pun sudah tenang. Anda tadi dari rumah, di jalan nggak enak, buru-buru. Tapi ketika sampai ke masjid, dari luarnya aja udah beda kan auranya. Udah lain. Apalagi ketika diisi dengan amalannya. Itulah sebabnya ada tumaninah di situ. Jiwa yang mutmainnah. Panggilannya ketika dipanggil, sifat tumaninah ditampakkan di hadapan. Ini kamu yang rajin sholat, kamu yang begini. Sekarang, saat sholatnya dia dipanggil. Dalam sujudnya dia dipanggil. Dan ditampakkan di hadapan kita. Apa? Nah, ketika ayat yang biasa didengar ditampakkan di hadapan belum membuat kita bertobat, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Apalagi ayatnya dibacakan, kejayaannya ditampakkan. Yang datang yang menerangkan namanya hidayah. Terus kita belum tergerak juga untuk berubah. Dengan cara apa lagi Allah kasih hidayah? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Yang nyampein berita, yang bikin konten, yang nampilkan, kok bisa tidak sadar dengan itu? Padahal dia ingin kasih lihat orang. Makanya itu yang dikatakan hidayah itu mahal. Kapan mahal itu bisa kita dapatkan? Ketika ada keinginan untuk menjemputnya. Itu yang dimaksud Quran surah 29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau ada kilatan dalam diri kita itu mengajak kita berbuat baik, kata Allah cepat jemput karena aku sedang turunkan kasihku kepada hamba. Ya, dan itu semua orang pasti mengalami itu. Ya Allah, kapan saya jadi baik ya? Nah, itu ketika keluar kalimat itu dimunculkan di lisan, itu sebetulnya tanda dari Allah yang mengizinkan kita berubah. Jemput. Bahasa Qurannya jemput, langsung ambil. Ambil. Begitu diambil, nanti Allah tuntun.
Ya, kadang-kadang lewat pandangan kok bisa buka YouTube keluarnya kok ceramah. Padahal mau cari video maksiat misalnya, keluarnya kok malah video ngajak tobat. Pulang kantor dari kampus lewatnya kok ke tempat orang yang sedang hafalan Quran. Ya. Dan yang paling menarik kadang begini. Kadang orang yang punya masalah itu ditampakkan oleh Allah berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat buka mushaf keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah kalau sudah seperti itu dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah untuk berubah. Ayat yang sami'na wa ata'na sekarang berubah dengan ainul yakin terlihat. Sami'na wa ra'ayna wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami lihat, kami taati. Jangan sampai nunggu hakul yakin. Kalau hakul yakin sudah di akhirat. Ilmal yakin kita dengar, informasi ainal yakin kita lihat, hakul yakin di akhirat tambahkan. Jelas? Ya, jadi kalau kita mendengar dua ayat tadi, wanazi'ati gharqa, jangan maksiat karena ancamannya cabut nyawa nggak main-main. Kalau nggak percaya silakan lakukan. Ntar lihat di akhir kehidupan. Ya kan? Kan bahasanya begitu. Dan ini sumpahnya Allah loh. Tapi kalau kita beramal saleh, motivasi nanti Allah muliakan, tenang hidupnya. Lihat orang-orang tenang. Lihat yang wafatnya tenang. Lihat bagaimana diantarkan jenazah. Ya. Jelas? Setelah itu, wasabihati, as-sabiqati, malu sama malaikat. Malaikat gak dihisab, berlomba-lomba berbuat baik. Yang tawaf, yang zikir, yang tahmid, tasbih, malaikat loh. Yang gak dihisab, berlomba beramal soleh. Masa kita yang dihisab tidak beramal soleh? Jangan banggakan malaikat karena memang dicipta untuk beramal soleh. Tapi mereka itu berlomba-lomba mengerjakan itu. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Nah ayat fastabiqul khairat itu untuk kita, bukan untuk malaikat. Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aku berikan kepada setiap hambaku keinginan, orientasi beramal yang berbeda-beda. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Al-Quran, ada yang senang puasa, ada yang senang sedekah. Tidak harus menguasai semuanya. Yang penting silahkan berlomba dengan amalan khususnya. Setiap kita coba usahakan punya amalan khusus yang kita banggakan saat pulang kepada Allah.